Assalamualaikum, halo selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan channel Mengerti Ekonomi kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal akuntansi perusahaan jasa untuk bagian yang keempat. Kali ini soal UM-UGM semua nih ya. Oke, pada tanggal 1 April 2005, PT ABC mengasuransikan gedung dengan premi 36 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Saldo rekening premi asuransi pada 31 Desember 2005 adalah, oke, kita lihat ilustrasi dari gambaran pembayaran preminya ya. Jadi premi asuransi atau asuransi dibayar di muka itu dibayarkan 1 April 2005. Ini perusahaan mencatatnya sebagai premi asuransi atau asuransi dibayar di muka. Berarti perusahaan menganggapnya sebagai harta. Pada tanggal 1 April 2005 ini berarti belum ada penanggungan risiko kan begitu. Ya, perusahaan masih mencatat ada asuransi dibayar di muka ya, berarti di sisi debit kan kalau misalnya harta itu bertambah kan itu. Nah, sampai dengan 31 Desember 2005 ya, masih berapakah saldo rekening premi asuransi? Nah, sampai dengan 31 Desember 2005 ini selama 9 bulan. Ini kan akhirnya ada penanggungan risiko. Kalau ada penanggungan risiko berarti artinya asuransi dibayar di muka perusahaan adalah berkurang selama 9 bulan ini. Ya, sudah ditanggung oleh perusahaan asuransinya. Jadi dengan demikian premi asuransi dari PT ABC atau asuransi dibayar di muka dari PT ABC itu masih sisanya ini, yaitu berapa? 27 bulan. Ya, jadi yang 9 bulan ini statusnya berubah dari asuransi dibayar di muka berkurang ya menjadi beban asuransi karena sudah ditanggung risikonya. Berarti yang 27 bulan ini masih ada saldo asuransi dibayar di muka atau premi asuransi yang belum ditanggung selama 27 bulan. Jadi saldo premi asuransinya adalah 27 per 36 dikali 36 juta ya sama dengan 27 juta ya. 27 itu adalah bulan premi asuransi yang belum ditanggung tadi dibagi dengan 36 bulan karena jangka waktunya kan untuk 3 tahun kan gitu ya, dikali 36 juta. Nilai preminya sama dengan 27 juta. Jawabannya adalah C. Lanjut untuk nomor 16 ya. Jika modal suatu perusahaan ya sama dengan sepertiga aktivanya dan utang perusahaan sebesar 60 juta, berapakah besar modal perusahaan tersebut? Oke, ini kalau dilihat materi dari persamaan dasar akuntansi ya. Oke, kita buat di sini rinciannya dulu bahwa modal ya suatu perusahaan sama dengan sepertiga aktivanya. Saya singkat di sini ya, M modal ya sama dengan sepertiga aktiva, sepertiga A. Utang perusahaan U-nya ya adalah 60.000. Berapakah modal perusahaannya? Oke, persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang ditambah modal atau aktiva sama dengan utang ditambah modal. Ya. Di sini ditentukan bahwa ternyata modalnya sama dengan sepertiga aktivanya, berarti bisa kita ubah A ya, aktiva sama dengan utang plus sepertiga aktivanya karena modal adalah sepertiga aktivanya ya. Jadi aktivanya sama dengan utangnya 60.000 ya plus sepertiga aktiva. Oke, pindah ruas ya, jadinya adalah 2/3 aktiva kan ya, minus kan sama dengan 60.000. Maka aktivanya atau A-nya sama dengan 60.000 dibagi 2/3 ya, berarti nanti dibagi 2/3 kan berarti kali balik gitu kan. Kalau pecahan dibagi pecahan berarti 60.000 dikali 3/2 ya, 90.000 itu untuk aktivanya. Nah, modalnya dikatakan seperti aktiva tadi kan, berarti sepertiga dikali 90.000 adalah berapa? 30.000 karena yang ditanya adalah modalnya. Oke, jawabannya adalah D. Dilanjutkan untuk soal nomor 17. Urutan manakah yang secara logis menunjukkan pelunasan kewajiban pada saat sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan? Ya, pelunasan utang kan gitu. Nah, untuk yang pertama adalah siapa? Pemegang saham atau kreditur dulu? Kreditur. Ya, karena ini statusnya adalah meminjam. Ya, ini harus dikembalikan terlebih dahulu. Nah, setelah kreditur adalah pemegang saham preferen terlebih dahulu ya. Ini yang lebih diutamakan, baru pemegang saham biasa. Oke, nomor 17 jawabannya adalah E. Nomor 18. Jika ditinjau dari urutan logisnya, manakah urutan yang benar? Oke, kita lihat. Kalau kita ingin melihat urutan yang benar, yaitu dari jurnal terlebih dahulu, ya, kemudian ada neraca saldo. Nah, coba kita lihat di sini untuk A, D, dan E dulu ya.
untuk A ini jurnal, kemudian langsung neraca, langsung laporan keuangan. Ya jelas salah kan gitu. Harusnya neraca saldo kan gitu ya. Yang E salah. Yang E, jurnal langsung laporan keuangan. Ya, salah juga ya. Baru jurnal penyesuaian, baru posting. Ini kebalik-balik kan gitu. Oke. Yang D, jurnal penyesuaian, neraca saldo. Ini jelas kebalik kan, neraca saldo dulu ya, baru jurnal penyesuaian ya. Oke, tinggal B dan C. Neraca saldo baru jurnal, langsung jurnal penutup. Ini salah, jurnal penutup kan sudah terakhir kan gitu ya. Ya jelas salah ini ya. Yang betul adalah B ini ya kan. Berarti ya kita lihat tata urutannya, meskipun ini tidak dari awal ya. Tata ini kan yang ditanyakan cuma urutannya gitu kan. Habis neraca saldo gitu kan, ada jurnal penyesuaian. Nah, baru nanti neraca saldo setelah penutupan. Kalau dari sisi urutannya kan gitu. Ini kan urut ya. Ini ya, kalau misalnya pengen lengkap ya berarti neraca saldo gitu kan, jurnal penyesuaiannya gitu kan. Kemudian nanti ada membuat jurnal penutup juga, kemudian neraca saldo setelah penutupan ya. Kalau ini yang ditanyakan hanya urutannya, maka jawabannya adalah yang B. Oke, terima kasih untuk sesi keempat. Kita lanjut untuk sesi kelima. Semoga bermanfaat.